Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Biasa dengan NRP 164. Ini saya akan buat suatu tutorial untuk tugas dari uh, backend API dengan menggunakan Pilot. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat ini codingannya. Kemudian tampilan data dari pilotnya itu ditampilkan seperti berikut. Namun di sini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara untuk membuat semua ini dari awal. Namun sebelum itu terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Itu yang pertama yaitu menginstal Node.js, di mana di dalam Node.js itu termasuk adanya npm. Kemudian setelah npm terinstall, itu di dalam npm kita harus menginstal payload di lokal dengan perintah berikut. Kemudian install juga yarn untuk menampilkan payloadnya secara lokal. Kemudian melakukan instalasi Postman, di mana Postman ini nanti akan digunakan untuk mengecek API apakah sudah bekerja atau belum. Kemudian untuk penyimpanan di postload di payloadnya itu kita menggunakan Vercel untuk menyimpan database nantinya berupa Postgres. Baik, mungkin langsung saja ke tutorial di pilotnya. Untuk membuat pilot, yang pertama kita pergi ke terminal. Oke, kemudian karena tadi saya sudah menginstal npm, jadi di sini saya tinggal menginstal payloadnya yang nantinya secara otomatis akan membuat suatu folder baru seperti ini di backend API serta template yang sudah disediakan oleh payload. Oke, yang pertama kita melakukan instalasi terlebih dahulu. Kemudian diinputkan project nama. Sini saya memasukkan nama projectnya yaitu Pilot API Web. Oke, kemudian pilih yang blank, lalu pilih yang Postgres. Nah, lalu untuk link Postgres-nya sendiri itu kita ambil dari Vercel. Berikut tinggal di copy untuk link Postgres yang diberikan oleh Vercel, kemudian dipaste pada soal berikut. Lalu tekan enter. Nah, nanti dia akan secara otomatis melakukan pembuatan isi dari folder di pilot API PWP. Kemudian kita tunggu instalasi depending hingga selesai. Oke, baik. Lalu kemudian di sini dapat dilihat bahwa dependency sudah diinstal, INF file juga sudah dibuat, dan juga file project template-nya itu sudah berhasil diimport. Dan setelah berhasil diimport, nanti secara otomatis akan muncul suatu template dari pilot bentuk folder yang secara otomatis dibuat. Lalu di sini kita pergi ke SRC, search. Lalu kita pergi ke collection dan juga user. Di sini dapat dilihat ini merupakan salah satu template yang bisa digunakan nantinya untuk mengakses pilot. Kemudian di sini juga ada env. Env ini merupakan salah satu URL dari database yang sudah kita upload tadi di sini. Itu akan disimpan ke folder env. Jadi kita juga bisa melakukan update atau perubahan di file tersebut. Untuk melakukan pengecekan, kita pergi ke nama filenya, yaitu pilot API PWP. Kemudian kita kasih perintah yarn dev.
perlu diingat juga apabila teman-teman belum menginstal Yarn, harap menginstal terlebih dahulu dengan perintah yang sudah saya masukkan di awal. Nah, dapat dilihat di sini ada error di sini itu kita menggunakan SSL mode required. Jadi cara penyelesaiannya itu ini tinggal di copy kemudian ditambahkan di belakang dari INV yang sudah kita masukkan tadi, lalu jangan lupa di save dan kita coba untuk melakukan konfigurasi lagi dari awal, yaitu pergi ke buka terminal, pergi ke file-file UAT API pweb, pilot API pweb D, kemudian Yarn save. Kemudian kita tunggu hingga muncul notifikasi successful. Oke, karena tadi sebelumnya saya sudah membuat database baru, sudah membuat di dalam database tersebut, maka di sini ada perintah data tersebut akan terhapus. Jadi di sini saya perintah yes. Kemudian di sini dapat terlihat bahwa pilot telah berhasil dikonfigurasi. Namun di sini kita juga harus menunggu hingga munculnya notifikasi konfigurasi tersebut telah berhasil successfully. Kemudian apabila nanti telah berhasil, maka kita dapat melakukan pengecekan melalui perintah localhost 3000 admin. Oke, lalu akan muncul tulisan bebek complete successfully. Kemudian apabila sudah muncul, kita lakukan refresh pada localhost /3.3000/admin, lalu masukkan email serta password dari payload. Lalu di sini dapat dilihat bahwa hanya tabel user saja yang tersedia, karena di sini kita masih belum menambahkan database lainnya. Lalu untuk menambahkan database tersebut, kita tinggal pergi ke search, lalu pergi ke collection. Nah, di sini ada yang namanya file bernama user. User di sini dapat diartikan sebagai sebuah template yang nantinya dapat kita gunakan untuk menambahkan suatu tabel di database. Jadi di sini kita tinggal copy paste, dan di situ. Oke. Dalam kasus kali ini saya ambil kasusnya yaitu pendataan mahasiswa, sehingga data yang akan saya ambil yaitu terdiri dari nama, NRP, dan juga gender. Nama dan juga NRP aja. Jadi di sini kita ganti looknya mahasiswa, kemudian kosnya juga kita ganti menjadi mahasiswa. Ini field untuk mengisi data kita nanti. Lalu tidak lupa juga untuk mematikan autentifikasi karena agar nanti ketika kita mengakses itu tidak diperlukan login atau autentifikasi dengan menggunakan email seperti yang tadi, karena agar dapat secara otomatis nanti masuk ke dalam API-nya seperti itu. Oke, lanjut ke ininya, kita matikan terlebih dahulu. Kemudian di field kita tinggal isi data. Yang pertama itu ada name, ini namanya ada nama, kemudian tipenya teks,
kemudian label nama untuk tabelnya, nama mahasiswa, kemudian required ini grup. Oke, jadi ini untuk basic dari template-nya. Kalau mau ditambahkan lagi tinggal di copy lalu untuk selanjutnya saya pakai NRP tipenya ini number, labelnya NRP. Oke, itu lalu yang terakhir saya tambahkan yaitu gender, punya teks, labelnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, namanya true, dan ya udah. Jika sudah, tidak lupa juga kita melakukan konfigurasi melalui pilot konfigurasi, karena tadi kita menambahkan seperti ini, kita harus mengimport mahasiswa yang baru kita buat tadi. Import mahasiswa from collection / mahasiswa. Oke. Oh, ini user delegasi. Oke. Kalau sudah, kemudian ditambahkan juga di collection yaitu mahasiswa. Kemudian dilakukan save. Lalu kita tunggu hingga ini muncul notifikasi successful. Apabila sudah muncul notifikasi successfully, maka ini kita tinggal refresh.
Oke, jika sudah direfresh, maka dapat dilihat bahwa tabel mahasiswa itu telah berhasil dibuat. Namun di sini masih belum ada isinya, atau dalam artian ini masih kosong. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk melakukan CRUD atau create, update dan juga delete dengan menggunakan API yang sudah dikonfigurasi. Ini jika kita lihat di dokumentasi dari pilotnya sendiri, kalau misalkan kita ingin melakukan read, create, update, dan juga delete, itu menggunakan beberapa metode seperti get, kemudian untuk create menggunakan metode post, update menggunakan metode fetch, dan juga delete itu menggunakan metode delete dengan konfigurasi yaitu path atau jalurnya, kemudian slash API dengan collection flag yang dimasukkan tadi sebelumnya. Lalu untuk create, update, dan juga delete itu diperlukan ID sebagai fungsi tambahan. Oke, nah untuk kita melakukan pengecekan API, kita menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Postman. Nah, di sini saya membuat workspace baru. Di sini tinggal ditambahkan ATG request. Oke. Oke, jadi yang pertama kita akan mengecek dengan API dan juga tadi subnya dari kita yaitu mahasiswa. Di sini kita menggunakan perintah get untuk mencoba untuk membaca data yang kita inputkan. Lalu di sini dapat dilihat bahwa ada notifikasi 403 forbidden. Artian untuk membuat create, dan lain-lain itu masih dilarang. Sehingga di sini kita memerlukan konfigurasi lagi pada file kita. Kita pergi ke mahasiswa PS. Kemudian di sini dilakukan penambahan yaitu akses yang berfungsi untuk memberikan akses create, update, dan juga delete. Akses. Nah, ini ada create, kemudian read, lalu update dan delete. Jika sudah, save, lalu tunggu hingga webpage successful berhasil dibuat. Oke, baik. Lalu setelah webpage compile successful, lalu kita coba lagi untuk melakukan perintah get, lakukan pengiriman. Nah, maka ini muncul perintah pengiriman berhasil, namun di sini karena kita masih belum memasukkan data, jadi yang ditampilkan adalah data berikut. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan perintah post, di mana post ini merupakan perintah untuk melakukan create atau memasukkan data ke dalam database. Untuk melakukan post, kita pindah ke dalam post, kita pergi ke body, lalu ke form data. Jika sudah,
Em, kita pergi ke codingan kita skill biar enak dilihat. Nah, lalu untuk nama yang sudah kita masukkan di sini itu merupakan key dari data kita. Oke, tinggal di copy paste. Ada nama, NRP, dan juga gender. Nanti tinggal di copy paste di link berikut. Ada nama, kemudian NRP, dan terakhir ada gender. Oke. Lalu untuk value-nya kita bisa nambahkan misal ya. RP 14 gender laki. Jika sudah, lakukan perintah send untuk mengirim data yang dimasukkan. Lalu nanti akan muncul notifikasi 201 created. Maka di sini data telah berhasil. Oke, mungkin kita juga masukkan beberapa data tambahan. Pin kaki, rem, oke, sudah. Lalu kita masukkan satu lagi. Oke, sudah klik set. Oke, dan juga sudah berhasil dibuat. Lalu untuk melihat datanya sendiri, kita tinggal klik ke payload, lalu di refresh. Sorted by ID. Nah, lalu dapat dilihat di sini 3 data yang kita masukkan sebelumnya dengan ID 1 sampai 3 itu sudah masuk di payload database. Kemudian lanjut kita melakukan perintah change atau update itu pakai namanya pet. Nah, untuk melakukan update di sini kita perlu menambahkan ID yang ingin diupdate. Mungkin di sini saya ingin mengupdate ID nomor 1 karena terdapat kesalahan dalam penulisan nama saya sendiri. Oke, kita ganti jadi
Lalu set. Oke, kalau sudah berhasil, maka secara otomatis data dengan ID 1 yang sebelumnya Febriansyah, ketika kita refresh, maka data tersebut akan berubah. Berubah menjadi Muhammad Febriansyah. Kemudian yang terakhir itu menggunakan perintah delete. Ini saya mencoba untuk menghapus data saya dari ID 1, tinggal lisan, dan jika berhasil nanti akan muncul notifikasi di bawah. Ini 200 oke, berarti data dengan ID 1 telah berhasil dihapus. Maka ini ID 1-nya ada, jika kita refresh, maka data dengan ID 1 secara otomatis terhapus. Oke, data secara otomatis terhapus, sehingga menyisakan data dengan ID 2 dan juga ID. Oke, dan mungkin itu aja terkait presentasi saya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, selek dalam penggunaan, dan juga ada beberapa error ketika saya melakukan demo. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.